Di suatu sudut dunia Arab kuno, di tengah padang pasir tandus yang tak pernah kehilangan pesonanya, lahirlah seorang anak dari garis keturunan bangsawan suku Ghassan, Jabalah bin Al-Aiham. Ia lahir sebagai pewaris darah mulia di tengah masyarakat Arab Kristen yang bersekutu dengan Bizantium, memegang tradisi kebangsawanan dengan kuat. Dari masa kecilnya, Jabalah sudah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Sosok ayahnya mengajarkan keberanian dan kebanggaan atas jati diri, bahwa suku Ghassan adalah tameng di perbatasan Syam, melindungi wilayah Bizantium dari ancaman suku-suku gurun dan pasukan asing. Waktu berlalu dan Jabalah tumbuh menjadi pemuda tampan dan gagah dengan semangat yang tak tertandingi. Ia dikenal tidak hanya karena ketampanannya, tetapi juga keberaniannya di medan pertempuran dan kecintaannya pada budaya sukunya. Saat ayahnya wafat, Jabalah diangkat menjadi pemimpin suku Ghassan. Rakyatnya menghormati dia, dan ia pun hidup dalam kemewahan istana sebagai raja di bawah naungan Bizantium. Kehidupan mereka dipenuhi pesta-pesta dan penghormatan pada tradisi-tradisi Kristen kuno. Namun, pada masa itu, kekuatan baru muncul dari Jazirah Arab Islam. Agama ini tumbuh dengan pesat dan meruntuhkan banyak kerajaan di sekitarnya, termasuk kekuatan-kekuatan Arab yang sebelumnya bersekutu dengan Kekaisaran Bizantium. Setelah penaklukan Mekah dan semakin luasnya pengaruh Islam, Jabalah menyadari bahwa sukunya pun berada dalam bayang-bayang kekuatan Muslim. Dalam pergolakan zaman itu, Jabalah mendengar banyak tentang Islam dan pemerintahan yang dipimpin Umar bin Khattab. Ia dihadapkan pada pilihan sulit, tetap berada di bawah perlindungan Bizantium atau menerima Islam yang terus meluas dan menawarkan kesetaraan di bawah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tekanan politik dan janji-janji kedamaian, Jabalah akhirnya memutuskan untuk menerima Islam dan datang ke Madinah sebagai seorang Muslim. Awalnya, ia disambut dengan hangat oleh kaum muslimin. Umar bin Khattab dan para sahabat merasa gembira atas masuknya seorang bangsawan seperti Jabalah ke dalam agama Islam. Tetapi, di balik senyumnya, Jabalah merasa ada sesuatu yang berbeda. Islam membawa nilai yang bertentangan dengan keyakinan lamanya, bahwa semua orang setara di hadapan Tuhan, dan tidak ada perbedaan antara bangsawan dan rakyat jelata. Suatu hari, Jabalah memutuskan untuk melaksanakan ibadah haji di Mekkah. Di tengah keramaian para jamaah, seseorang dari kalangan rakyat jelata secara tidak sengaja menginjak jubah Jabalah. Merasa terhina, tanpa pikir panjang, Jabalah menampar orang itu di depan banyak orang. Sang lelaki miskin itu tidak tinggal diam dan melaporkan peristiwa tersebut kepada Khalifah Umar bin Khattab. Umar segera memanggil Jabalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di hadapan Khalifah, Umar memberikan putusan yang tegas dan adil. Lelaki yang ditampar oleh Jabalah berhak membalas dengan menamparnya kembali. Jabalah terkejut dan merasa terhina. Bagaimana bisa seorang bangsawan seperti dirinya diperlakukan setara dengan rakyat biasa? Jabalah tidak dapat menerima keputusan tersebut. Baginya, hidup tanpa kehormatan lebih buruk daripada mati. Ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Islam dan kembali ke Kristen, agamanya semula. Pada malam hari, bersama rombongan kecil pengikutnya, ia melarikan diri ke wilayah Kekaisaran Bizantium. Kaisar Bizantium menerima Jabalah dengan tangan terbuka, menyambutnya sebagai sekutu lama yang kembali ke pangkuan mereka. Di tanah Bizantium, Jabalah kembali menikmati kehidupannya sebagai seorang bangsawan. Ia hidup di istana megah dan menjadi pemimpin komunitas Arab Kristen. Meski demikian, kisah pelariannya meninggalkan jejak pahit dalam sejarah, mengingatkan dunia tentang seorang raja yang tak sanggup menerima kesetaraan di hadapan hukum. Jabalah bin Al-Aiham menghabiskan sisa hidupnya di wilayah Bizantium, jauh dari tanah air dan jauh dari komunitas Muslim. Konon, di hari-hari terakhirnya, ia sering merenung tentang keputusan yang telah ia buat. Beberapa sumber menceritakan bahwa Jabalah merasa terasing di negeri asing dan menyesali pilihannya, tetapi jalan untuk kembali sudah tertutup. Jabalah meninggal di Bizantium, meninggalkan nama yang abadi dalam sejarah sebagai raja yang terbelah antara dua dunia, tradisi dan perubahan, kemuliaan lama dan agama baru. Kisah Jabalah bin Al-Aiham bukan hanya cerita tentang seorang raja, tetapi juga tentang pergolakan batin seorang manusia yang berada di persimpangan zaman. Ia mengajarkan kita tentang betapa sulitnya melepaskan ego dan menerima perubahan, serta bagaimana hukum keadilan dalam Islam menjadi ujian bagi siapapun, tanpa memandang status dan kedudukan. Jabalah bin Al-Aiham adalah tokoh penting dari suku Ghassan, salah satu konfederasi suku Arab Kristen yang memainkan peran signifikan di wilayah Syam, Suriah dan sekitarnya pada masa awal Islam.
Kisahnya mencerminkan pertemuan antara peradaban Arab pra-Islam dengan Islam yang berkembang di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad dan para penerusnya. Tokoh dan peristiwa penting terkait Jabalah bin Al-Aiham. Pertama, masuk Islam dan konflik identitas. Pada suatu malam yang sunyi di istananya di wilayah Syam, Jabalah bin Al-Aiham duduk dengan tenang di beranda megah, memandangi langit berbintang. Ia tahu bahwa dunia di sekitarnya sedang berubah. Islam, yang awalnya hanya gerakan kecil di padang pasir, kini berkembang dengan cepat di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Suku-suku Arab satu demi satu mulai berbondong-bondong memeluk agama baru itu. Jabalah tahu, cepat atau lambat, ia pun akan terlibat dalam pusaran peristiwa besar ini. Suatu pagi, ketika matahari baru saja terbit dan angin sejuk Syam menyapa, datanglah utusan dari Madinah dengan membawa surat dari Nabi Muhammad. Utusan itu tiba dengan pakaian sederhana, tanpa tanda-tanda kemewahan, tapi sorot matanya penuh ketegasan. Ia menyerahkan surat tersebut kepada Jabalah dengan hormat dan berkata, "Wahai Raja Jabalah, ini adalah surat dari Rasulullah, Muhammad bin Abdullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk engkau dan kaummu." Jabalah menerima surat itu dengan hati-hati, lalu membukanya. Dengan suara lantang, ia mulai membaca surat tersebut di hadapan para pembesar dan keluarganya. Isi surat Nabi untuk Jabalah bin Al-Aiham. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Jabalah bin Al-Aiham, pemimpin Ghassan. Salam sejahtera atas siapa saja yang mengikuti petunjuk. Aku mengajakmu kepada Islam. Masuklah ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati, dan engkau akan mendapatkan keselamatan serta kemuliaan di dunia dan akhirat. Jika engkau menerima Islam, engkau akan mendapatkan kedudukan dan kemuliaan seperti yang engkau miliki sekarang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu lebih banyak lagi karunia-Nya. Namun, jika engkau menolak, engkau akan menanggung dosa kaummu, dan kemuliaan dunia yang engkau pertahankan akan musnah. Salam sejahtera bagi siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai membaca, ruangan hening. Jabalah terdiam, menatap surat itu dengan perasaan bercampur aduk. Ia merasakan tekanan dari pesan tersebut, bukan karena ancamannya, tetapi karena kedalaman dan kejelasannya. Di balik surat itu, Jabalah tahu bahwa Nabi Muhammad tidak berbicara hanya sebagai pemimpin manusia biasa, tapi sebagai utusan Tuhan. Salah seorang penasihatnya, seorang pria tua yang bijak, berkata dengan pelan, "Wahai Raja, agama ini tidak seperti yang lainnya. Rasul mereka menawarkan persaudaraan sejati dan kesetaraan di hadapan Tuhan. Bahkan bangsawan dan rakyat jelata tidak dibedakan dalam Islam." Jabalah menatap utusan itu dengan mata menyipit. "Apakah agamamu tidak mengenal perbedaan antara raja dan rakyat biasa?" tanyanya, penasaran sekaligus heran. Utusan itu menjawab dengan tenang, "Benar, wahai Raja. Dalam Islam tidak ada perbedaan antara bangsawan dan rakyat. Semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ketakwaan dan amal yang membedakan mereka." Jabalah mengernyitkan dahi. Bagaimana mungkin ia, seorang raja dengan segala kemuliaan dan kekuasaannya, dipandang setara dengan rakyat biasa? Ia merasa harga dirinya terguncang. "Apa yang akan terjadi jika aku menerima Islam?" tanya Jabalah lagi, mencoba memahami lebih jauh. Utusan itu tersenyum ramah dan berkata, "Jika engkau menerima Islam, engkau akan menjadi saudara kami. Kedudukanmu sebagai pemimpin akan tetap terjaga, dan kami akan memperlakukanmu dengan hormat, sebagaimana engkau layak mendapatkannya. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau akan dimuliakan bukan karena tahta dan kekayaanmu, melainkan karena ketakwaanmu." Jabalah terdiam, mencoba meresapi kata-kata itu. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Apakah mungkin ia meninggalkan semua tradisi lamanya dan menerima agama yang menyetarakan semua manusia? Hari-hari berikutnya diisi dengan kegelisahan. Jabalah merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sulit. Di satu sisi, hatinya tertarik pada pesan Islam yang menawarkan kedamaian dan kesetaraan. Di sisi lain, ia merasa berat untuk meninggalkan kebanggaan atas status kebangsawanannya. Apakah mungkin ia menjadi raja, tetapi dipandang sama dengan rakyat biasa? Suatu malam, ia memanggil utusan itu kembali dan berkata, "Katakan padaku, apakah pemimpin kalian, Umar bin Khattab, benar-benar hidup tanpa kemewahan seperti rakyat jelata?" Utusan itu mengangguk.
"Benar, wahai raja. Khalifah Umar hidup sangat sederhana, lebih miskin daripada kebanyakan rakyatnya. Ia tidur di atas tikar lusuh dan makan dari apa yang tersedia tanpa meminta lebih." Jabalah menggelengkan kepala dengan heran. "Bagaimana bisa seorang raja hidup seperti itu?" tanyanya, seolah-olah tidak percaya. Pada akhirnya, Jabalah memutuskan untuk tidak segera membalas surat Nabi Muhammad. Ia masih merasa ragu dan tidak siap untuk melepaskan semua kemegahan hidupnya. Namun, pesan Nabi terus menghantui pikirannya, seperti angin gurun yang tak pernah berhenti berbisik. Setelah Nabi Muhammad wafat dan pemerintahan Islam beralih ke tangan Umar bin Khattab, Jabalah akhirnya memutuskan untuk menerima Islam secara terbuka. Tetapi seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, ketika ia menampar seorang rakyat jelata di Mekah dan Umar menuntut keadilan, Jabalah merasa harga dirinya hancur. Ia memilih melarikan diri dan kembali ke Kekaisaran Bizantium, membawa serta pengikutnya. Kisah surat Nabi kepada Jabalah ini tidak hanya tentang ajakan untuk memeluk Islam, tetapi juga tentang bagaimana Islam menantang kesombongan dan keangkuhan manusia. Bagi Jabalah, surat itu adalah panggilan menuju jalan baru, jalan yang menjanjikan keselamatan, tetapi juga menuntut kerendahan hati dan penerimaan atas kesetaraan. Meskipun Jabalah akhirnya menolak panggilan itu, kisah ini tetap menjadi pengingat bagi siapa saja yang bergumul dengan ego dan harga diri, bahwa setiap manusia pada akhirnya sama di hadapan Tuhan. Kedua, insiden di hadapan Umar bin Khattab. Di suatu pagi yang cerah di Mekah, kota suci yang kini menjadi pusat kaum muslim, Jabalah bin Al-Aiham berjalan angkuh di tengah keramaian jamaah haji. Ia mengenakan jubah sutra berhiaskan bordir emas, sebuah simbol kebangsawanannya sebagai raja suku Ghassan. Jabalah baru saja memeluk Islam beberapa waktu sebelumnya, dan pagi itu ia berada di antara kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji bersama. Namun di tengah kerumunan, sesuatu terjadi. Seorang pria Badui miskin tanpa sengaja menginjak ujung jubah Jabalah. Tindakan itu membuat Jabalah merasa terhina. Dalam sekejap, amarahnya memuncak. Ia menoleh cepat, dan sebelum sang Badui sempat meminta maaf, tangan Jabalah melayang dan menampar wajah pria itu keras-keras. Kerumunan di sekitar mereka terdiam. Sang Badui yang tertampar menunduk sejenak, menahan rasa malu dan sakit di wajahnya. Namun dengan tekad kuat, ia memutuskan untuk mencari keadilan. Dengan langkah cepat, ia menuju Madinah, tempat Khalifah Umar bin Khattab tinggal, dan melaporkan apa yang terjadi. Beberapa hari kemudian, di masjid yang sederhana di Madinah, Umar bin Khattab duduk di hadapan dua pria, Jabalah bin Al-Aiham dan sang Badui miskin yang menuntut keadilan. Umar menatap mereka dengan tajam, matanya yang tajam penuh kewibawaan menembus hati setiap orang yang berhadapan dengannya. "Ceritakan padaku apa yang terjadi," perintah Umar dengan suara tegas. Pria Badui itu maju, menunduk dengan hormat dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku hanya seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang menunaikan haji. Aku tak sengaja menginjak jubah Raja Jabalah ini. Sebelum aku sempat meminta maaf, dia menampar wajahku di hadapan orang banyak." Umar menoleh kepada Jabalah. "Benarkah ini, wahai Jabalah?" Dengan sikap penuh keyakinan, Jabalah mengangkat dagunya dan berkata, "Benar, aku menamparnya. Ia telah menghinaku dengan menginjak jubahku. Aku seorang raja, dan tidak pantas bagiku menerima penghinaan seperti itu." Ruangan itu hening sejenak. Semua orang menanti keputusan Umar, yang terkenal dengan ketegasannya dalam menegakkan keadilan. Umar memandang Jabalah, lalu berkata dengan tenang tetapi tegas, "Engkau dan pria ini sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perbedaan antara seorang raja dan rakyat biasa. Karena engkau telah menamparnya, maka sekarang ia berhak menamparmu sebagai balasan." Mendengar kata-kata itu, wajah Jabalah berubah merah. Ia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. "Wahai Umar, aku ini seorang raja. Apakah engkau akan membiarkan seorang rakyat jelata menamparku di hadapan orang banyak?" Umar menatapnya tajam. "Raja atau bukan, engkau adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang lain. Dalam Islam, keadilan ditegakkan untuk siapa saja, tanpa memandang pangkat dan kedudukan. Hanya ketakwaan yang membuat seseorang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jabalah menggertakkan giginya, menahan amarah dan rasa terhina.
Baginya, keputusan Umar adalah penghinaan yang tak tertahankan. Seluruh hidupnya ia dibesarkan dengan keyakinan bahwa raja adalah makhluk yang berbeda, lebih tinggi, lebih mulia daripada rakyat biasa. Dan kini, ia harus menerima tamparan balasan dari seorang pria yang miskin dan tak dikenal. Dengan suara gemetar menahan kemarahan, Jabalah berkata, "Aku tidak akan menerima keputusan ini. Aku lebih baik meninggalkan Islam daripada dipermalukan seperti ini." Umar menatapnya dengan tenang, tanpa rasa takut atau gentar. "Jika itu keputusanmu, maka engkau bebas memilih jalanmu. Tapi ketahuilah, siapapun yang memilih kezaliman di atas keadilan akan menyesal pada akhirnya." Jabalah berdiri dengan cepat menyapu pandangan ke sekeliling ruangan. Dengan penuh rasa marah dan kecewa, ia meninggalkan majelis itu. Malam itu, Jabalah dan rombongannya bergegas meninggalkan Madinah, menuju utara, mencari perlindungan di wilayah Kekaisaran Bizantium. Ia meninggalkan Islam, memilih kembali ke kehidupan lamanya sebagai seorang bangsawan Kristen di bawah perlindungan Kaisar Bizantium. Setelah Jabalah pergi, Umar bin Khattab terdiam sejenak, memandang ke arah pintu yang telah ditinggalkannya. Salah seorang sahabat mendekati Umar dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, engkau telah kehilangan seorang raja besar yang mungkin dapat membawa manfaat bagi kaum muslimin." Umar tersenyum tipis dan berkata, "Lebih baik kehilangan seorang raja daripada kehilangan keadilan. Jika aku membiarkannya tanpa hukuman hanya karena ia seorang raja, maka apa bedanya Islam ini dengan kehidupan jahiliyah? Dalam Islam, tidak ada raja atau budak. Semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jabalah bin Al-Aiham menghabiskan sisa hidupnya di Bizantium, menikmati kemewahan dan kehormatan sebagai sekutu kaisar. Namun, konon, di hari-hari terakhirnya, ia sering merasa gelisah dan menyesali keputusannya. Ia tahu bahwa ia telah meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar kebanggaan duniawi, sebuah agama yang menawarkan keadilan sejati dan kedamaian hati. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Jalan kembali sudah tertutup. Kisah Jabalah bin Al-Aiham di hadapan Umar bin Khattab menjadi pengingat bagi setiap manusia bahwa dalam Islam, kekuasaan dan kedudukan tidak berarti apa-apa di hadapan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ketakwaan dan amal baik yang akan membawa kemuliaan di dunia dan akhirat. Ketiga, kembali ke Kristen dan pelarian ke Bizantium. Malam telah jatuh di atas gurun Syam, tetapi hati Jabalah bin Al-Aiham masih penuh gejolak. Peristiwa di hadapan Umar bin Khattab masih berputar di pikirannya. Rasa malu dan amarah bercampur menjadi satu. Sebagai raja suku Ghassan yang sejak kecil dibesarkan dalam tradisi kebangsawanan, keputusan Umar untuk memaksanya menerima tamparan balasan dari seorang pria miskin telah mengoyak martabatnya. Baginya, itu adalah penghinaan yang tidak bisa diterima. Di sudut perkemahan yang sunyi, Jabalah duduk termenung di atas tikar mewah. Pengawal setianya, seorang kepala suku bernama Qais, mendekat dengan langkah hati-hati. "Wahai tuanku, engkau terlihat gelisah," ujar Qais pelan. "Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan tetap tinggal di tanah kaum muslimin?" Jabalah menoleh, tatapannya tajam. "Tidak, Qais. Tidak ada kehormatan bagi kita di sini. Mereka ingin aku, seorang raja, tunduk seperti rakyat biasa. Mereka ingin aku meninggalkan kebanggaanku dan hidup setara dengan para penggembala dan orang-orang miskin. Tidak, Qais. Kita akan pergi dari sini." Qais mengangguk, seolah sudah tahu apa yang ada di pikiran rajanya. "Kemana kita akan pergi, wahai raja?" Jabalah menatap ke arah utara, seolah-olah membayangkan negeri yang jauh. "Ke Bizantium. Di sana, di bawah perlindungan kaisar, kita akan mendapatkan kembali kehormatan kita. Aku lebih baik hidup di tanah asing sebagai raja daripada mati terhina di negeri ini." Pada malam yang sama, tanpa menunggu waktu lama, Jabalah dan para pengikut setianya menyiapkan kuda-kuda dan perbekalan. Di bawah naungan malam yang gelap, mereka bergerak diam-diam meninggalkan wilayah kaum muslim. Rasa takut dan kekhawatiran sempat menghantui perjalanan mereka. Namun semangat untuk mempertahankan harga diri lebih besar daripada ketakutan itu. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan melintasi gurun yang panas dan lembah-lembah yang sunyi,
rombongan Jabalah akhirnya tiba di perbatasan Bizantium. Di sana, mereka disambut oleh utusan kaisar dengan penuh penghormatan. Jabalah merasa seperti kembali menemukan dunia lamanya, dunia di mana seorang raja dipuja dan diangkat tinggi-tinggi. "Selamat datang Raja Jabalah," kata seorang utusan Bizantium sambil membungkuk. "Kaisar telah mendengar tentang pelarianmu dan membuka gerbang kerajaannya untukmu dan rombonganmu." Jabalah tersenyum tipis, puas mendengar kata-kata itu. "Katakan kepada Kaisar, aku datang bukan sebagai pengungsi. Aku datang sebagai sekutu lamanya, membawa pengikutku untuk melanjutkan hidup di bawah perlindungannya." Sesampainya di ibu kota Bizantium, Jabalah segera menemui Kaisar dan menyatakan secara terbuka bahwa ia kembali memeluk agama Kristen, agama leluhurnya. Upacara peresmian itu diadakan di sebuah gereja besar, disaksikan oleh para pejabat istana dan pengikutnya. Saat air suci dibasuhkan ke dahinya, Jabalah merasakan kelegaan sejenak, seolah-olah ia telah melepaskan beban yang selama ini menghimpitnya. Namun, di balik senyuman kemenangannya, tersembunyi keraguan kecil di hatinya. Ia tahu bahwa ia telah meninggalkan sesuatu yang agung, agama yang menjunjung keadilan dan kesetaraan, sesuatu yang tak pernah ia temukan dalam hidupnya, yang penuh dengan kehormatan semu dan kekuasaan duniawi. Suatu hari, di dalam istana megah Bizantium, Jabalah duduk bersama kaisar. Kedua pemimpin itu menikmati minuman anggur sambil membicarakan masa depan dan strategi politik. "Engkau telah membuat pilihan yang tepat, Jabalah," kata kaisar dengan nada puas. "Di sini, engkau akan selalu dihormati dan dikenang sebagai raja. Kehidupan di bawah kekuasaan Umar mungkin hanya akan merendahkanmu." Jabalah tersenyum tipis, namun matanya memancarkan kegelisahan. "Benar, tuanku, kehormatan lebih berharga daripada segala hal. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Mereka, kaum muslim itu, memiliki sesuatu yang berbeda." Kaisar mengernyit. "Apa maksudmu, Jabalah?" Jabalah menatap ke kejauhan, seolah-olah sedang melihat masa lalunya di Madinah. "Mereka memiliki sesuatu yang tak pernah kutemukan sebelumnya, keadilan sejati, bahkan bagi seorang raja sekalipun. Umar, ia tidak takut kepadaku. Ia hanya takut kepada Tuhan yang ia sembah." Kaisar tertawa kecil, seolah menganggap perkataan itu hanya lamunan belaka. "Keadilan adalah konsep yang indah, tetapi tidak bisa memerintah dunia ini, Jabalah. Dunia diatur oleh kekuasaan dan kehormatan, dan di sini engkau memiliki keduanya." Jabalah mengangguk pelan, tapi di dalam hatinya, ia tahu ada kebenaran dalam kata-kata Umar bin Khattab yang tak bisa ia lupakan. Kehidupan di istana Bizantium mungkin memuaskan egonya, tetapi tidak menenangkan jiwanya. Jabalah bin Al-Aiham menghabiskan sisa hidupnya di Bizantium, dikelilingi oleh kemewahan dan kehormatan. Namun, di saat-saat terakhir hidupnya, ia sering termenung sendiri. Di tengah malam yang sunyi, ia terkadang teringat pertemuannya dengan Umar bin Khattab dan kesempatan yang telah ia tinggalkan. "Apa yang kucari sebenarnya?" bisiknya pada dirinya sendiri di suatu malam. Apakah kehormatan duniawi ini benar-benar lebih berharga daripada kedamaian hati? Namun, waktu sudah berlalu dan jalan untuk kembali telah tertutup baginya. Jabalah meninggal di tanah asing, jauh dari Madinah dan dari tanah Syam yang ia cintai. Ia dikenang sebagai raja yang lebih memilih kehormatan duniawi daripada keadilan Tuhan, sebuah pilihan yang ia sesali, tetapi tidak pernah bisa ia ubah. Kisah Jabalah bin Al-Aiham adalah pengingat bagi siapa saja tentang dilema antara ego dan kebenaran. Ia mengajarkan bahwa harga diri dan kekuasaan tidak akan pernah bisa menggantikan ketenangan hati yang datang dari penerimaan terhadap keadilan dan kebenaran. Keempat, peran di wilayah Bizantium. Setelah melarikan diri dari wilayah kaum muslim, Jabalah bin Al-Aiham dan pengikutnya tiba di Bizantium, di mana ia disambut sebagai sekutu yang hilang. Kekaisaran Bizantium saat itu tengah berada dalam kondisi genting, berusaha mempertahankan wilayah Syam dan perbatasannya dari serangan kaum muslim yang terus berkembang pesat. Kedatangan Jabalah menjadi aset penting bagi Kaisar Bizantium yang melihat dalam dirinya peluang untuk memperkuat pertahanan dan memperkuat pengaruh di kalangan suku-suku Arab Kristen. Di ibu kota Bizantium, Kaisar menerima Jabalah di istana megah yang dihiasi pilar marmer dan lukisan-lukisan kuno. Dalam balutan jubah kebesaran,
Jabalah merasa bahwa ia telah mendapatkan kembali kehormatan dan kedudukannya. Ketika kaisar menyambutnya dengan hangat, Jabalah berlutut hormat dan menyatakan kesetiaannya. "Jabalah, engkau tiba di saat yang tepat," ujar kaisar sambil menatapnya dengan mata penuh harap. "Kaum muslim telah menaklukkan banyak wilayah. Kami membutuhkan sekutu seperti engkau untuk menghentikan mereka." Jabalah menegakkan badannya dengan penuh kebanggaan. "Aku siap melayani kekaisaran. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku dan para pengikutku demi menjaga perbatasan Syam. Aku mengenal wilayah gurun ini dan tahu bagaimana menghadapi orang-orang muslim itu." Kaisar tersenyum puas. "Dengan pengaruhmu atas suku-suku Arab, engkau bisa menjadi perantara penting bagi kami. Jika engkau berhasil, tidak hanya kehormatan yang akan engkau dapatkan, tetapi juga kekayaan dan wilayah yang luas." Jabalah mengangguk. "Suku Ghassan telah lama menjadi pelindung perbatasan Bizantium. Aku akan memastikan bahwa pasukan kita akan menjadi tembok kokoh melawan kaum muslim." Jabalah kemudian diberi wilayah di perbatasan Bizantium sebagai hadiah atas kesetiaannya. Ia menetap di kota-kota kecil di sekitar Syam, memimpin pasukan dari suku Ghassan dan beberapa suku Arab Kristen lainnya. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Bizantium diperkuat dengan pengetahuan medan dan strategi perang gurun yang dimiliki oleh orang-orang Ghassan. Dalam setiap pertemuan militer, Jabalah memainkan peran penting. Ia tahu bahwa untuk mempertahankan Syam, ia harus menyatukan suku-suku Arab yang tersebar. Namun, tidak semua suku mudah diajak bekerja sama. Sebagian dari mereka mulai condong kepada kaum muslim, tertarik pada ajakan kesetaraan dan persaudaraan yang ditawarkan Islam. Dalam sebuah pertemuan dengan para kepala suku di sebuah benteng di perbatasan, Jabalah berusaha meyakinkan mereka untuk tetap setia kepada Bizantium. "Wahai para pemimpin suku," ujar Jabalah dengan nada penuh wibawa, "aku tahu bahwa banyak dari kalian merasa tergoda dengan ajakan kaum muslim. Tapi ingatlah, apa yang mereka tawarkan bukanlah kebebasan. Mereka menginginkan kalian tunduk kepada hukum yang menyamakan kalian dengan budak-budak dan rakyat jelata." Salah satu kepala suku menanggapi dengan ragu. "Namun, mereka menawarkan persaudaraan dan keadilan. Kami telah mendengar tentang Khalifah Umar yang memperlakukan setiap orang sama di bawah hukum. Bahkan raja sepertimu pun tidak kebal dari hukuman." Wajah Jabalah sedikit menegang, tetapi ia menyembunyikan emosinya. "Benar, tetapi apakah kalian ingin hidup seperti itu? Apakah kalian siap kehilangan kehormatan dan kedudukan hanya demi keadilan semu? Di bawah Bizantium, kita tetap berkuasa. Aku akan memastikan kalian semua mendapatkan tanah, kekayaan, dan kehormatan selama kita bersatu." Kepala-kepala suku saling bertukar pandang, merenungkan kata-kata Jabalah. Bagi sebagian dari mereka, kata-kata tentang kekayaan dan kehormatan lebih menggoda daripada janji keadilan. Selama bertahun-tahun, Jabalah memimpin berbagai operasi militer di wilayah perbatasan Syam. Ia mengerahkan strategi perang gerilya dan menguasai jalur-jalur penting di gurun. Meskipun demikian, pasukan muslim semakin kuat, dan satu demi satu wilayah perbatasan jatuh ke tangan mereka. Di tengah kekalahan demi kekalahan, Jabalah mulai merasakan kegelisahan. Ia tahu bahwa pasukan muslim bukan hanya kuat secara militer, tetapi juga memiliki semangat dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Jabalah, meski telah kembali ke Kristen, mulai merasakan kekosongan dalam hatinya. Dalam suatu pertempuran terakhir di dekat Damaskus, Jabalah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pasukan muslim memperlakukan para tawanan dengan belas kasih. Ia teringat kembali pada keadilan Umar bin Khattab yang pernah ia anggap sebagai penghinaan. Setelah kekalahannya di Syam, Jabalah kembali ke Bizantium dan menjalani hidupnya dalam kemewahan. Namun, semakin tua usianya, semakin sering ia merenungi jalan hidup yang telah ia pilih. Di malam-malam yang sunyi, ia teringat pada Islam, agama yang pernah ia tinggalkan karena merasa tidak sanggup menurunkan egonya. Ia sering bertanya-tanya, apa yang sebenarnya lebih berharga, kehormatan duniawi atau kedamaian hati? "Aku telah memilih jalanku," bisik Jabalah pada dirinya sendiri di suatu malam. Tapi entah mengapa, rasa tenang itu tak pernah datang. Jabalah meninggal di wilayah Bizantium, jauh dari tanah kelahirannya dan jauh dari kaum muslim.
Ia dikenang oleh Bizantium sebagai raja sekutu yang setia, tetapi dalam catatan sejarah Islam, namanya abadi sebagai raja yang meninggalkan agama demi harga diri dan kekuasaan. Meskipun ia menghabiskan sisa hidupnya sebagai bangsawan yang dihormati, Jabalah tidak pernah benar-benar menemukan kedamaian dalam hatinya. Pilihannya untuk kembali ke Kristen dan melarikan diri ke Bizantium telah memberinya kehormatan sementara, tetapi meninggalkannya dengan penyesalan yang tak pernah bisa ia hapus. Kelima, wafatnya Jabalah bin Al-Aiham. Hari telah beranjak senja di sebuah kota kecil di Bizantium. Matahari yang terbenam meninggalkan kilauan emas di langit dan udara dipenuhi aroma bunga musim semi. Di dalam sebuah rumah megah, Jabalah bin Al-Aiham berbaring lemah di atas ranjangnya. Tubuhnya yang dulu tegap dan kuat kini mulai rapuh dimakan usia. Rambut hitamnya telah memutih, dan wajahnya yang pernah memancarkan wibawa seorang raja kini hanya menyimpan kerutan penyesalan dan lelah. Di samping ranjangnya, seorang pelayan setia bernama Qais berdiri dengan mata penuh haru. Jabalah tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Nafasnya tersengal-sengal dan setiap tarikan napas terasa semakin berat. Malam itu, ia memandang langit-langit kamar dengan pandangan kosong, seolah-olah sedang mencari sesuatu yang telah hilang, sesuatu yang tak pernah ia temukan sepanjang hidupnya. Qais, panggil Jabalah dengan suara lemah. Pelayan itu mendekat, menggenggam tangan rajanya dengan lembut. Aku di sini, wahai tuanku. Apa yang bisa hamba lakukan untukmu? Jabalah menarik napas panjang, lalu berkata, apakah kau pikir aku telah membuat pilihan yang tepat, Qais? Apakah aku benar ketika meninggalkan Islam dan kembali ke jalan lama kita? Qais menunduk, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Wahai tuanku, engkau adalah raja kami. Apapun keputusanmu, kami selalu mengikutimu. Jabalah menggelengkan kepala lemah, matanya berkaca-kaca. Tapi hatiku tidak pernah tenang, Qais. Sejak aku meninggalkan Madinah, ada sesuatu yang selalu mengganggu pikiranku. Kata-kata Umar bin Khattab, mereka tak pernah berhenti bergema di dalam kepalaku. Qais mengerutkan kening. Apa yang Umar bin Khattab katakan, tuanku? Jabalah menatap Qais dengan tatapan hampa. Ia berkata bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada perbedaan antara raja dan rakyat jelata. Hanya ketakwaan yang membuat seseorang mulia. Jabalah terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang hampir tak terdengar, aku tidak bisa menerimanya dulu. Tapi sekarang, ketika aku berada di ambang maut, aku sadar bahwa ia benar. Qais terdiam, tak tahu harus berkata apa. Dalam kebisuannya, ia melihat air mata jatuh perlahan dari sudut mata rajanya. Air mata penyesalan yang terlambat. Jabalah menatap langit-langit dengan mata sayu, seolah-olah sedang menembus batas waktu, kembali ke masa-masa ketika ia berdiri di hadapan Umar bin Khattab. Ia teringat jelas saat itu, ketika ia memilih melarikan diri demi mempertahankan harga diri dan kehormatan duniawi. Kini, di saat-saat terakhir hidupnya, kehormatan itu terasa hampa. Aku telah mendapatkan kembali kehormatan di Bizantium, Qais. Tapi apa artinya semua itu? Jabalah berkata lirih. Tidak ada yang tersisa di hatiku selain penyesalan. Qais menggenggam tangan Jabalah lebih erat, mencoba menguatkannya. Engkau tetap seorang raja yang agung, tuanku. Dunia akan mengingatmu demikian. Jabalah tersenyum tipis, tetapi senyuman itu pahit. Dunia mungkin mengingatku sebagai pemeraja. Tapi di sisi Tuhan, aku hanyalah seorang manusia yang kalah dalam menghadapi egoku sendiri. Malam itu, di tengah kesunyian kamar, Jabalah menutup matanya. Napasnya semakin lemah, seperti lilin yang kehabisan sumbu. Sebelum mengembuskan napas terakhir, ia berbisik pelan. Mungkin kepada dirinya sendiri, mungkin kepada Tuhan yang pernah ia abaikan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah masih ada pintu maaf untukku? Wafatnya Jabalah bin Al-Aiham. Jabalah bin Al-Aiham wafat dengan air mata di pipinya, meninggalkan dunia dalam sunyi. Ia meninggal jauh dari tanah kelahirannya, jauh dari kaum muslim, dan jauh dari agama yang pernah ia tinggalkan. Namanya tercatat dalam sejarah sebagai seorang raja yang memilih kehormatan duniawi, tetapi meninggal dalam penyesalan. Qais, pelayannya, duduk di samping jenazah rajanya hingga pagi tiba. Di dalam hati Qais, dia tahu bahwa rajanya telah berjuang melawan sesuatu yang lebih berat daripada pertempuran manapun.
perjuangan melawan ego, dan penyesalan. Jenazah Jabalah dimakamkan di tanah Bizantium disertai upacara penghormatan bagi seorang raja. Namun, dalam keheningan kuburnya, ia membawa rahasia hatinya, sebuah penyesalan atas jalan yang ia pilih dan kedamaian yang tak pernah ia temukan. Penutup kisah wafatnya, Jabalah bin Al-Aiham adalah pelajaran tentang pergulatan batin seorang raja yang terjebak di antara kebanggaan dan kebenaran. Ia meninggalkan Islam demi kehormatan, tetapi di ujung hayatnya, ia menyadari bahwa kehormatan sejati hanya dapat ditemukan dalam ketundukan kepada Tuhan. Kisah Jabalah bin Al-Aiham ini sering diceritakan sebagai ilustrasi tentang keadilan sosial dalam Islam dan tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan berbagai kelompok etnis dan kelas sosial di masa awal Islam.